Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hadi Syarif dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah teori ekonomi. Yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Menurut Alfred W. Stoner, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua terapan, yang ketiga teori ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi tidak terlepas dari pertama prinsip, 2 tindakan, yang ketiga motif ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini mempelajari dan mengkaji cara agar masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia tidak melewati batas. Dasar ilmu ekonomi adalah scarcity source economics, opportunity cost, production possibility curve, demand and supply concept, supply and demand together, the market or price system, efficiency price, elasticity of demand. Sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama variabel, yang kedua asumsi, yang ketiga hipotesis, yang keempat membuat ramalan. Teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Pelaku kegiatan ekonomi. Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah. 2. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu masalah pokok perekonomian klasik, yang kedua masalah distribusi, yang ketiga masalah konsumsi. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau sosialis komunis, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, yang keempat sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian. Yang pertama perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Yang kedua perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar perdagangan ialah uang. Yang ketiga, konsep permintaan. Teori permintaan. Suatu teori permintaan adalah suatu hubungan antara sejumlah barang yang dimintai oleh konsumen pada tingkat harga barang tertentu, di mana hubungan antara keduanya berbanding terbalik, disebut hukum permintaan.
atau the law of demand. Apabila tingkat harga naik, maka secara otomatis jumlah barang yang dimintai akan turun dengan sendirinya. Akan tetapi jika harga turun, jumlah barang yang dimintai naik. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi teori permintaan, diantaranya harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, citra rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yang keempat, konsep penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah salah satu dari dua indikator penentu pasar bersama dengan permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Secara umum, penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor penawaran. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah produsen atau penjual. Yang ketiga, jumlah dan harga barang substitusi. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, intervensi pemerintah seperti pajak. Yang ketujuh, teknologi dalam produksi. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa mendatang. Fungsi penawaran. QS sama dengan F buka kurung PX, PI, T, E. Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa penawaran merupakan sebuah referensi yang menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan tergantung pada harga barang itu sendiri, harga input, teknologi, dan ekspektasi. Yang kelima, keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang dimintai oleh konsumen. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Fungsi pasar. Yang pertama, distribusi pokok. Yang kedua, penetapan harga atau nilai. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, penerapan tenaga kerja. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. 6. Elastisitas permintaan. Harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki elastisitas permintaan. Faktor penentu elastisitas harga dari permintaan. Yang pertama, kebutuhan versus kemewahan. Yang kedua, ketersediaan substitusi. Macam-macam elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga dari permintaan atau barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang dari permintaan, cross price elasticity of demand. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Yang pertama, kebijakan impor. Yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Yang ketujuh, elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah
dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Manfaat elastisitas penawaran. Yang pertama, perusahaan sehat atau tidak. Semakin elastis, artinya respon penawaran terhadap perubahan harga bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. Yang kedua, kebijakan atau apa yang akan dibuat untuk periode mendatang. Karena elastisitas penawaran perusahaan bisa mengetahui kebijakan apa yang kira-kira akan dilakukan pada periode mendatang. Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan juga bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil analisa elastisitas penawaran. Sekian dari saya, terima kasih.